Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat dosen Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Hadian Hilman Wahidi SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Yadika 1 Tegal Alur, Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2 dan 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500147110. Pada hari ini Senin tanggal 13 Oktober 2025 akan melaksanakan pembelajaran praktikum di SMK Yadika 1 Tegal Alur Jakarta Barat dengan judul Larangan Perkelahian Pelajar dan Minuman Keras. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa? Apri Setia. Oke, baik, sebelum kita berdoa, kita rapikan dulu pakaian kalian masing-masing. Coba silakan berdiri, diperiksa pakaiannya. Oke, sudah rapi, coba kita berdiri di luar. Baik, kalau sudah pakaiannya sudah rapi, lihat kolong-kolongnya apakah masih ada sampah. Sudah? Sudah semuanya? Oke, baik, kita duduk kembali. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, seperti biasa, marilah kita membaca suratul Fatihah dan surat pendek lainnya agar Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffithil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Binnas minal jinnati wan nas. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu. Oke. Atas nama Anissa hadir. Apristia, Apriani, Aula, Fani, Giza, Kesya, Kirana, Kirani, Lailatun, Muhammad Fahri, Menjaga biji Pak. jaga Bank Sentral ya. Muhammad Hilmi jaga Bank Sentral juga. Muhammad Ridwan Hadir Pak. Nikesya, Rahayu, Ratu, Rosa, Silviana. Yang hadir hari ini ditambahkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah, ditambahkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Kira-kira masih semangat hari ini? Semangat gitu dong. Semangat. Untuk menambah semangat dan motivasi kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila agar kita tertanam di dalam jiwa-jiwa kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Ayo, marilah kita berdiri sama-sama. Yang dari Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamator.
Oke. Materi tentang iptek. Masih ada yang ingat tentang iptek? Coba angkat tangan. Silakan berdiri. Giza, ya silakan Giza. Iptek adalah solusi kata dari informasi dari pengetahuan penggunaan sampai Indonesia. Oke, tepuk tangan. Ilmu pengetahuan teknologi. Nah, mengapa agama ada pembelajaran daripada iptek? Karena berkaitan juga tentang Al-Quran. Nah, ayat Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada jin dan manusia untuk apa? Untuk menembus langit dan bumi. Coba dibacakan Quran surat apa? Silakan berdiri yang bisa. Oke, baik. Dan nak baca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasrul jinni wal insi Wal insi. Oke, yang artinya wahai segenap jin dan manusia, ya, silakan tembus langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kata Rasulullah, sebelum menginformasikan berita atau informasi, kita harus bertabayun. Apa itu arti daripada tabayun? Coba Ratu, tabayun mencari apa? Oke, tabayun mencari kebenaran sebelum kita menginformasikan suatu informasi atau hal. Pertama, ini Bapak ilmu pengetahuan teknologi. Nah, Quran surat Al-Hujuratnya ayat 3 ada yang tahu tentang bacaan artinya? Baik, sekali lagi. Quran surat Al-Hujurat ini menyatakan bahwasannya apabila kita kedatangan orang fasik yang suka berbohong, yang suka ngada-ngada gitu ya, lalu kemudian dia menginformasikan apa fitnah pada kalian. Wah, contohnya teman kamu ngajakin kamu berantem, teman kalian ngata-ngatain kamu tuh, teman kamu ngata-ngatain kamu tuh. Nah, ini kita harus mencari sebenarnya di dalam Quran surat Al-Hujurat tersebut. Karena apa? Karena agar tidak terjadinya perkelahian pelajar. Nah, masuk ke pembahasan kita tentang tema hari ini, perkelahian atau tawuran antara pelajar. Yang pertama disebabkan, ada yang tahu disebabkan oleh apa? Oke, lisan. Karena apa? Karena salamatan insan bil lisan. Keselamatan manusia ada daripada lisannya. Kalau lisannya dia jahat, maka dia akan banyak musuhnya. Kalau lisannya dia baik, maka akan banyak teman-temannya. Gitu ya. Selamatan insan bil lisan. Contohnya gitu ya. Yang laki-lakinya nih, tolong dijaga daripada lisannya juga. Oke? Yang kedua daripada lingkungannya. Gitu ya. Kalau kalian berteman dengan pandai besi, maka kena daripada apinya. Lalu kemudian kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kira-kira apa yang terjadi? Minyak wanginya. Contohnya, besok saya main ke rumah teman kamu ya. Saya main ke rumah kamu. Ngapain? Mau lihat minyak wanginya, silakan aja. Ya. Akhirnya apa? Dia bisa nyoba, ini minyak wangi apa, dicoba karena temennya, ini minyak wangi apa, wanginya begini, wangi enak. Akhirnya dia terkena wanginya. Ya temennya dia tukang apa namanya? Temennya dia di antara kita karena ulah daripada lisan kita. Nah, ini sebab antara perkelahian pelajar. Tujuan dari pelajaran ini ya. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan dampak negatif daripada perkelahian dan minuman keras. Oke, baik. Kira-kira ada nggak sisi positifnya daripada perkelahian dan mabuk-mabukan? Dalam Qurannya, kata Allah, lebih sedikit manfaatnya minuman keras ketimbang daripada mudarat atau dosanya. Tidak ada bahkan
gitu ya. Baik, lalu kemudian negatifnya apa setelah minum minuman keras dan perkelahian pelajar? Perkelahian pelajar dulu deh. Ya, apabila kita berantem berkelahi antara pelajar, dampak negatif yang kita dapat apa dari perkelahian tersebut? Bisa keluar dari sekolah. Yang pertama dikeluarkan dari sekolah. Coba Ridwan, dampak negatifnya antara perkelahian pelajar? Negatifnya? Yang saya tahu itu kita bisa dimusuhi sama teman-teman yang lain, terus dijauhi oleh masyarakat juga, Pak. Dijauhi sama teman dan juga masyarakat. Kira-kira masih pada semuanya nih? Oke, biar nggak ngantuk, silakan kita berdiri dulu. Kita breaking sebentar. Ayo kita breaking sebentar. Sudah siap breaking? Tekan badannya. Siap? Siap. Oke, ikutin Bapak. Tangan kiri di dada, lalu kemudian tangan kanan di dada. Baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir. Semangat. Surat Al-Maidah ayat 90 juga. Oke. Dah. Belum? Dari buka? Quran surat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya artinya, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Oke, ini adalah Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang menyatakan kita dilarang minum minuman keras walaupun sekali. Oke, ditaruh lagi handphonenya, perhatikan. Benar, minum minuman keras, berzina, lalu kemudian dia membunuh, itu dosa besar semua. Akhirnya apa? Akhirnya belum sempat dia bertobat harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datanglah ajalnya dia. No, nggak ada yang tahu kapan kira-kira ajal datang. Karena apa? Al mauta ila man aba, kematian datang yang ada yang lagi makan bakso, dia kecelak meninggal dulu dunia, ada yang lagi main game gitu kan sampai lama dia jantungan, dia mati meninggal. Alil mungkar, tolonglah kalian dalam kepada kebaikan dan jangan tolong gitu ya. Jadi kalau kita tolong menolong dalam keadaan kebaikan, ada yang tahu contohnya tolong menolong dalam keadaan kebaikan di sekolah? Coba Jidan berikan contohnya tolong menolong daripada lingkungan sekolah. Nah, tolong menolong seperti apa? Sudah dalam sendiri. Ya, tentunya membantu mencarikan proyektor, Pak. oke, bagus. Mencarikan proyektor itu salah satunya. Oke, sekarang untuk kebaikan. Nah, ini Quran surat Al-Maidah. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam keadaan maksiat, dalam perbuatan dosa atau permusuhan, gitu ya. Baik, lanjut lagi ke slide berikutnya. Riwayat Bukhari dan Muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkan dia disakiti. Ya. Ibaratnya, ada lagi hadis yang mengatakan bahwanya setiap muslim adalah bagaikan ibaratnya bangunan, satu bangunan yang kokoh. Apabila bangunan itu hancur semuanya. Kita sakit, ya tubuh kita sakit, ya sakit semuanya. Begitu pula muslim dan juga yang lainnya. Ya. Kita tidak boleh menyakiti muslim dan
apabila Muslim dan yang lain juga agama di luar daripada kita, itu diperintah daripada agama kita. Kalau kita menyakiti orang lain, Muslim maupun non-Muslim, nah itu akan dihantam perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman, ya di akhirat kelak. Ya. Kemudian apabila dia berantem sesama Muslim, apalagi urusan besar. Sesama Muslim dia berantem, dia bacok-bacokkan, dia mati karena tawuran, dia membunuh orang. Terus memperbanyak daripada saudara daripada memperbanyak musuh, itu lebih bagus, ya. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, dampak negatif perkelahian pelajar yang pertama apa? Baca. Cacat fisik dan psikologis. Oke, seperti apa kan cacat fisiknya? Misalnya tangannya buntung, bacok, kepala kupingnya terbacok, dia nggak punya kuping, matanya ketusuk, pakai panah, ada yang seperti itu. Lalu psikologisnya apa? Dia nggak punya tangan, dia sedih, nggak bisa kerja, dia pikiran, akhirnya dia malas-malasan di rumah aja. Akhirnya kalau dibilang dia lewat jalan pintas apa? Minta-minta gitu ya, minta-minta di jalan, lalu dibilangin. Ini cacat fisik dan psikologisnya dia. Ya, kalau dia berkelahi atau tawuran pelajar dia kena, nah yang pertama negatifkan cacat fisik dan psikologis dia atau kejiwaan daripada dia, ya dia menjadi malas semuanya, ibadah malas, ya sekolah malas karena udah nggak punya anggota badannya, ya. Yang perempuan bukan berarti nggak bisa berantem juga, jangan sampai perempuan gara-gara rebutan cowok apalagi rebutan cowok gitu ya, tusuk-tusukan atau jambak-jambakan gitu kan, akhirnya yang satu rambutnya montok nggak numbuh lagi, nah itu bahaya kan gitu ya. Jambak-jambakan yang satu rambutnya montok nggak numbuh lagi, itu dosa juga. Nah, alhamdulillah ya. Yang kedua, hilang yang rasa persaudaraan. Padahal kata Allah dan Rasulnya, barang siapa yang memuliakan tamu atau saudaranya, gitu ya, maka Allah akan memuliakan dia di hari kiamat atau di hari akhirat pula. Gitu ya. Nah, yang ketiga, dampak negatifnya daripada perkelahian pelajar. Sanksi hukuman dari sekolah. Oke, hukumannya dia ketahuan berantem, dapat poin lah, atau dia tawuran, lebih fatal lagi dia dikeluarkan, lebih fatalnya dia masuk ke dalam penjara. Ya. Oke, yang keempat, rusaknya citra pelajar Islam. Nah, pernah ada videonya, ya, anak sekolah bawa pensi hari Jumat, pakai pensi, bawa celurit, ngancung-ngancungin ke orang tua. Nah, kira-kira rusak nggak citra Islam? Malu. Itu karena segelintir daripada provokator. Ya, jangan sekali-kali pakai pakaian Islam dia berbuat daripada kemaksiatan atau dosa. Dia pakai peci, pakai jilbab, pakai kerudung gamis, dia nyolong di rumah orang. Itu hanya oknum. Semoga kita dijauhkan daripada perbuatan tersebut. Ya, pakai peci tawuran waktu itu merusak daripada citra Islam. Lalu kemudian yang kelima, mengundang dosa dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, kalau sudah bertobat bagaimana Pak? Diterima sama Allah, diterima. Tapi dosa dia sama yang disakiti ini, ya selama sakit yang disakiti ini. Sebentar ada video daripada dampaknya dosa di kelas. Ini tadi Quran surat Al-Maidah yang sudah kita baca, ya. Sini artinya wahai orang-orang yang beriman, ya. Sesungguhnya dengan anak panah. Sebenarnya kamu berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, ya, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Lalu kemudian hadis riwayat Muslimnya menyatakan setiap yang memabukkan adalah khamar. Khamar itu artinya dia tertutup daripada kewarasan. Berarti orangnya nggak waras, gitu ya. Dan setiap khamar adalah haram. Pak, narkoba nggak ada di dalam Al-Quran. Oke. Kira-kira kalau untuk pengobatan bagaimana hukumnya? Ada yang tahu nggak? Pak, narkoba dibuat pengobatan hukumnya boleh apa enggak? Boleh. Coba siapa yang berdiri yang mau menjelaskan? Kayak Giza lagi.
Silakan coba jelaskan kenapa sebabnya homer atau narkoba bisa dipakai untuk pengobatan. Narkoba digunakan untuk pengobatan diperbolehkan karena itu menggunakan dosis sesuai oleh tenaga medis. Oke, dosisnya harus sesuai dengan tenaga medis. Lalu kemudian kalau dipakai berlebihan dia, saya pasang ini deh, satu nih, kayak pasang togel nomor, nah itu dosa, ya itu haram hukumnya karena dia main judi. Kalau judi online bagaimana Pak? Sama aja. Dan dia mengundi nasib, ya, dia mengundi nasib itu hukumnya adalah haram. Setiap yang mengundi nasib, judi hukumnya haram dan minuman keras. Oke. Nah, ini adalah Quran surat Al-Maidah ayat 90. Nah, lalu bagaimana sih Pak kaitannya perkelahian dengan minuman keras? Yang perkaitannya yang pertama, kalau dia mabok, gitu ya, otomatis yang anak muda nih minum minuman keras, dia masih mencari jati diri. Dia mabok dulu, biar apa? Biar dia nggak takut segala-galanya. Wah itu udah mabok, setan masuk gitu kan. Akhirnya dia kesurupan nyabetin orang sampai meninggal dunia. Kecelakaan, gitu ya. Wah dia suka mabok, kecanduan, nggak ada duit. Wah mending kita begal aja yuk, biar dapat duit. Mending nolong aja. Nah, dia pikirannya seperti itu karena udah rusak pikirannya. Yang masuk adalah pikiran daripada setan. Gitu ya. Banyak kejadian kecelakaan banyak di jalan-jalan. Ya, dia naik mobil ke sholat tapi dia mabuk-mabukan bagaimana Pak? Ya itu kan tadi ya, yang poin keempat ini mengatakan menghapus pahala dan amal. Dia cita-citanya banyak masuk surga tapi dia tukang mabuk. Sedangkan Nabi Adam aja dosanya cuma satu, makan buah pun boleh. Ini tukang mabuk dosanya banyak, dosa mencuri, bohongin orang tuanya, dosa berzina, ya, dosa membegal orang, dosa mabuk. Bagaimana namanya Mas Sidin? Yang keempat, tingkatkan keimanan dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, laporkan atau jauhi ajaran negatif. Contohnya teman kita ada yang minuman keras, dilaporkan daripada dia elektronis atau dia ikut ekskul lain-lainnya, gitu ya. Lalu kemudian menikahi teman yang berselisih dengan adab. Apa contohnya? Tahu nggak? Menengahi tempat yang berselisih dengan adab. Tolong teman-teman jangan berantem di sini di sekolahan. Lagi dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, gitu ya. Keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, lalu kemudian dia masuk ke dalam neraka. Dia nggak sholat, masuk ke dalam api neraka Sakor. Sakor itu di bawahnya neraka Jahanam. Yang nggak sholat di bawah neraka Jahanam paling dasarnya. Jahanam di paling bawah, tapi dasarnya neraka Sakor. Jadi orang Fir'aun, Abu Lahab, lalu kemudian orang yang sholat, wah hina banget gak di atas Abu Lahab. Abu Lahab, ya Fir'aun itu mengaku daripada Tuhan. Orang yang sholat di bawahnya Fir'aun, lebih hina daripada Fir'aun, gitu ya. Nah ini kira-kira gambarnya seperti itu. Orang yang suka mabuk-mabukan nanti di akhirat disiksa terus. Itu Allah siksa dulu ya, karena dendam enggak. Allah maha pemaaf. Kamu udah meninggal dalam keadaan taubat, silahkan di al-barzakh mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Sekarang kita buat kelompok 4 kelompok ya. Kita buat 4 kelompok. Mana kelompok 1 dulu? Coba apa katakan? Kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 ini 1 ya, ingatin ya. Kelompok 2 katakan 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga ya. Kelompok 5. Kelompok 3 1, 2, 3, 4 ya. Bisa.
dan kelompok 4 ada 5. Oke, baik, dibuka kelompoknya 1 lembar, nanti kerjasama buat penilaian LKPD. Ya. Oke, penilaian LKPD-nya dibuka kertas lembarnya, Bapak akan kasih soal nanti dipresentasikan ya. Jelaskan kelompok 2. Jelaskan pengertian dari khamr. Tuliskan beserta 3 dampak dari minuman khamr. Lalu bagaimana cara mencegah minuman khamr? Tulis beserta contohnya, berapa aja contohnya ya? Penerapan akhlaknya seperti apa di Quran Surat Al-Maidah. Ini contoh yang kalian ketahui atau kalian cari, nah itu nanti dijelaskan. Oke. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Perkelahian pelajar. Jika kita menjauhi perkelahian pelajar dan minuman keras. Berikan contohnya ketika menasihati teman kita yang sedang berkelahi atau minum minuman keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait dengan nilai-nilai akhlak dan contoh yang dapat diterapkan di kehidupan dari surat Al-Maidah dan ayat 1. Sebelumnya perkenalkan nilai-nilainya. Nama saya Rosalia. Saya dari salah Yang pertama itu ada menghindari minuman keras, berjudi, mengundi nasi, kemana-mana. Yang kedua menghindari perbuatan keji. Yang ketiga tidak menyembah berhala. Dan yang keempat menjalani hidup sesuai syariat Islam. Nilai akhlaknya yang pertama itu menjauhi perbuatan keji dan maksiat. Yang kedua taat kepada perintah Allah. Yang ketiga menjaga akhlak. Untuk kelompok sudah duduk, sudah satu aja ya. Saya Aura dari kelompok 4. Izin bertanya, mengapa nilai akhlak penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kenapa nilai akhlak penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai akhlak penting diterapkan karena sesuai dalam syariat Islam, Islam mengajarkan kita untuk selalu baik dan juga mengajarkan kita untuk selalu berperilaku terkait dengan akhlak-akhlak baik. Dan tentu saja ini membantu kita untuk terhindari dari perbuatan-perbuatan keji yang ada di dalam surat Al-Maidah dan mencapai keuntungan dalam kehidupan. Oke. Karena dengan akhlak ya, kalau memberitakan kita ya tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Oke, artinya kita harus berbuat baik dan jangan berbuat buruk. Kalau akhlak kita baik, ya insya Allah semua akan baik-baik saja. Oke, tepuk tangan buat kelompok kedua. Hubungan bapak tinggalnya ya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
tentang materi perkelahian pelajar. Langsung saja dibacakan materi. Perkenalkan, saya Laila Kasih dari kelompok 2. Izin bertanya mengenai faktor perkelahian pelajar. Bagaimana sih faktor personal itu bisa mempengaruhi dalam perkelahian pelajar? Karena faktor personal bisa mempengaruhi perkelahian pelajar. Personal itu masing-masing ya. Pada era saat ini sudah tidak ada lagi peperangan, yang ada adalah jaga kerukunan. Maksudnya Mau ini pada ini. buat tahun belakang lagi pertanyaan. Bagaimana sih faktor personal itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari perkelahian pelajar? Yang paling sering pada persoalan itu adalah ketika orang ini wanita yang gampang mengarah, pasti dia akan lebih mudah terpancing untuk melakukan suatu hal negatif seperti keributan atau faktor lain yang mendorong lain. Kalau personal daripada dia wataknya temperamen emosian, kan temennya lisannya nggak bisa dijaga, dikatakan ledek-ledekan lah, ya akhirnya terjadilah perkelahian pelajar antara personal dia itu. Kalau bisa menjadi luas, dia punya teman dia ajak dia berantem, nah ini dari personal bisa menjadi luas, jadi ya nggak boleh, oke? Oke, sudah. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Untuk apabila kalau kita bermain dengan orang tukang minyak wangi, maka kita akan kecium wanginya, dan kalau kita bermain dengan manusia maka akan keciuman apinya. Lalu kemudian kelompok berikutnya kelompok lagi ya. Ya, kelompok dan kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2. Izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laila Taskia. Saya Laila Taskia. Saya Cynthia Mulia Putri. Saya Keisha Zara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pertanyaan-pertanyaan dari perhatian tentang hangat. Memabukkan dan menutupi akal sehingga seseorang kehilangan kesadarannya. 3 dampak dari minum hangat. Yang pertama, kerusakan organ tubuh. Yang kedua, gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, masalah sosial dan perilaku. Untuk menghentikan orang yang meminum khamar yang sudah benar-benar tingkat kecanduannya mencapai level tinggi. Terima kasih. Kita juga dengan kompor yang tingkat alkoholik ya, alkoholik tingkat apa namanya alkoholik kan alkoholik, artinya dia kecanduan alkoholnya sudah tingkat tinggi lah. Bagaimana caranya? Oke, jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang punya kenalan kayak udah kecanduan khamar tingkat tinggi gitu ya udah susah buat gitu. Mungkin teman-teman bisa kayak sering kasih sosialisasi, sering kasih mereka pelajaran kayak khamar tuh kayak gini, dampak negatifnya tuh kayak gini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah kelompok itu lagi kelompok berikutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Aura Salwa Shiva. Saya Salwa, saya Kirani Musyafira.
Namun sebelum dia tenggelam, waktu kapal tenggelam, dia meminum khamar terlebih dahulu. Ketika dia tenggelam, karena sungai gula akan setelah diminum oleh, jadi selamat dari kematian. Nah, Bapak boleh dalam Islam kita meminum khamar lebih baik kan? Oke, darurat ya. Dalam keadaan darurat. Minum khamar dalam keadaan darurat, kan? Tapi sebelum kapalnya tenggelam, dia itu minum khamar kan? Jadi dia minum dulu baru kapalnya tenggelam. Ini berdasarkan cerita dari kapal tadi. Ya. Karena nggak ada tim air sama sekali ya kerja kehausan. Enggak, mungkin dia emang sengaja. Iya, Emang sengaja minum khamar kan? Terus dia selamat dari kapal tenggelam itu karena dia minum khamar. Dan menurut saya kalau untuk Islam tuh mesti nggak boleh ya. Kan keadaan daruratnya itu setelah dia minum khamar, mungkin kan dia minum khamar itu kan emang untuk kesenangan dirinya aja sendiri. Bukan kapal sudah bikin, dan dia bikin gimana cara selamat, dan dia bikin malam biar selamat. Aku boleh kan lebih baik kan? Enggak, jadi soalnya tadi yang saya ngerti, jadi kan tadi minum dulu baru kapal tenggelam. Enggak, kapalnya itu udah minum gitu, jadi kan ini kan diambil dari kapal Titanic. Tragedi Titanic itu kan yang setahu saya itu kan dia nabrak kayak ikan es gitu ya, bongkahan es. Dia betul Nah itu kan betul. suhunya kan dingin kan, jadi dia perlu kehangatan, jadi dia minum khamar buat sebagai cara dia untuk menenangkan diri. Jadi dalam Islam itu kayak gimana? Kalau menurut saya itu nggak boleh, tapi menurut saya itu boleh. Tapi kalau dari penjelasan pengadilan itu, kalau memang sekiranya itu menghangatkan badan, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya di dalam keadaan darurat, itu boleh. Tergantung daripada niatan dulu seseorang gitu ya. Oke, terima kasih untuk waktu terakhir. Oke, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bagus semua kelompok-kelompoknya. Nanti materi-nya akan bernilai soal pelajaran dan soal jawabannya. Baik. Simpulan ya, kita umumkan jauhi segala daripada yang memabukkan dan segala daripada bentuk permusuhan, karena keduanya menghancurkan hati dan akhlak. Seandainya kalau manusia pada mabok-mabokan semua, pasti otomatis banyak perkelahian. Gitu ya. Nggak ada yang namanya perbuatan kebaikan. Gitu ya. Kalau orang mabuk semua, tidak ada yang namanya orang baik. Artinya seluruh dunia ini yang ada adalah orang jahat semua. Maka dari itu jauhilah daripada permabuk-mabukan, ya, minuman khamar untuk perkelahian pelajar dan pembunuhan. Gitu ya. Nah, pesan moral ini, ya, Islam mengajarkan damai dan bukan kekerasan. Gitu ya. Kita mengajarkan damai, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu. Sekian, minggu depan kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.